Irashaimase. Gue kepengen kasih tahu kepada kalian semua bagaimana caranya membedakan W124 biasa dan W124 Sportline yang ada di Indonesia atau yang biasa kita sebut Mercy Boxer. Di sini gue kepengen kasih tahu kepada kalian semua disclaimer di awal video. Yang pertama, video ini murni hanya untuk edukasi dan gue di sini tidak menyinggung pihak manapun, dan mohon maaf jika di tengah video ada salah pemberian kata-kata. Kalau kalian ada yang lebih paham soal Mercy Boxer, terutama tipe Sportline ini, model Sportline ini, kalian bisa langsung kolom komentar kalian isi aja tuh kalau kalian ada yang paham banget soal Sportline ini. Dan disclaimer yang kedua, gue hanya membandingkan W124 Sportline untuk Indonesian market aja, karena setiap Sportline di belahan negara yang ada di bumi ini itu beda-beda ya, jadi nggak ada yang sama. Dan di sini gue hanya fokus untuk W124 Sportline yang ada di sini aja. Ayo kita langsung aja kupas apa nih perbedaannya yang ada di W124 Sportline dan di W124 biasa. Sebelum gue membahas di bagian perbedaan eksteriornya, masih ada disclaimer yang ketiga, yaitu di sini gue tidak mencakupi W124 special order yang ada di Indonesia, karena beberapa customer itu dia langsung custom order ke MBDI, dan tidak bisa dipungkiri spek yang mereka inginkan tuh aneh-aneh, dan ada yang Sportline dan juga ada yang non Sportline. Oke, kita langsung aja nih ngelihat mana perbedaan antara W124 biasa non Sportline sama Sportline. Kalau dari segi eksterior tidak jauh berbeda, dan yang paling mudah tuh sebetulnya di bagian sini, di bagian fendernya. Jadi kalian bisa melihat di sini ada badge Sportline. Nah, badge Sportline ini berposisinya di bagian fender mobil yang ada di W124. Mau itu di bagian kanan, di bagian kiri itu rata. Nah, untuk patokannya dia di bawah lampu sen. Di bawah lampu sen yang ada di bagian fender kanan dan kiri itu rata. Namun, disclaimer lagi nih, beberapa W124 owner itu banyak yang nempelin badge Sportline biar keren kalau Sportline itu kan gambarannya. Jadi dia sebetulnya bukan W124 Sportline tapi dia tempel. Itu haknya orang memang. Tapi di situ jadinya nyaru ya, jadinya nggak kelihatan dari bagian bakal asli Sportline atau bukan. Nah, biasanya kalau yang paling kelihatan itu ada di bagian velg. Nah, di bagian velg ini sebetulnya dia pakai velg yang 15 hole, bukan yang ini. Kalau yang ini dia 8 hole. Sebetulnya ada sih yang pakai 8 hole juga. Cuman biasanya jarang banget. Yang paling banyak di Indonesia itu W124 Sportline yang pre-facelift ya ini. Itu dia pakai velg yang 15 hole atau nama velgnya itu guling decal. Nah, kalau yang 8 hole ini itu dia baru keluar di versi faceliftnya dari mulai tahun 1993 kalau tidak salah ya, karena di sini ada juga yang model 320e, itu dia yang masih ini, masih yang muka pre facelift tapi dia udah pakai mesin yang baru. Kalau ini kan dia yang 300e. Nah, itu gue masih belum tahu tuh kalau kalian ada yang paham dia pakai velg yang 15 hole atau yang 8 hole. Kalau 15 hole dia modelnya kayak begini ya. Itu modelnya nggak jauh beda sebetulnya sama W124 yang basic non Sportline, tapi bedanya dia lebih lancip. Nah, satu lagi gue kasih tahu ya. Ini dia badge Sportline yang di bagian fender kanannya. Overall kalau dari eksteriornya hanya ada dua perbedaan itu aja. Yang paling banyak itu ada di bagian interiornya. Kita langsung pindah ke bagian interior. Nah, kita mulai dari bagian interior dulu ya. Cuman gue masih di bagian eksterior badannya nih, karena biar gue lebih mudah untuk menjelaskan kepada kalian. Jadi yang paling pertama itu yang paling ketara ada di bagian joknya. Joknya dia full leather kayak gini. Dia joknya kulit ya. Jadi kulitnya yang model kayak gini ya. Patternnya kayak begini. Jadi W124 itu kan dia rilis tuh tahun 1985 dan mulai dijual di Indonesia tahun 1986. Nah, awalnya mereka pakai cloth fabric dan sampai akhirnya dia pakai jok yang model MB-Tex kayak begini. Nah, itu dia udah jok kulit, cuman dia ada perbedaan di bagian
materialnya kelihatannya ada perbedaan dan juga patternnya juga berbeda ya, nggak kayak yang di Sportline ini ya. Itu yang pertama. Kita langsung masuk aja ke dalam nih ya, biar lebih banyak melihat perbedaan yang signifikan. Lalu kita masuk nih di bagian pintunya. Ini udah ada electric seat. Electric seat ini ada di W124 Sportline yang tidak ada di W124 non Sportline atau yang basic. Ini kita coba mainin ya biar kalian penasaran nih. Barangkali ada yang kepengen tahu rasanya, feel touchnya kayak gimana. Nih gue kasih gambarannya. Jadi dia tombolnya memang sangat solid ya, solid solid solid. Nah, jadi lanjut di bagian interior nih yang paling banyak perbedaan memang. Nah, jadi selain perbedaan yang ada di jok kulitnya yang model seperti ini dan juga electric seat, lalu kita masuk di bagian center console bagian tengahnya. Jadi yang di bagian tengah ini ada perbedaan di bagian wood panel. Dari bagian sini sampai bagian bawah sini. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi wood panel yang kalian lihat di depan ini adalah sebutannya rosewood atau dia modelnya kayak bunga mawar ya, patternnya itu. Itu sebutannya. Nah, perbedaannya apa nih sama yang di W124 biasa? Nah, kalau W124 biasa dia wood panelnya kayak begini. Itu nama wood panelnya Zebrano wood atau yang biasa disebut motif zebra gitu. Nah, nah ini nih harusnya yang ada di W124 Sportline ini, tapi entah kenapa ini ada perbedaan. Jadi sebetulnya yang gue tunjuk tadi ini nih harusnya model shift knob-nya itu kayak begini dia. Dia itu ada badge Sportline-nya. Nah, sedangkan yang ada di W124 Sportline ini dia kepake kepunyaannya Masterpiece dan emboss Masterpiece-nya dihapus. Karena mungkin gua rasa biar nyamain kali ya antara tema yang ada di wood panel di bagian center console dari radio sampai bawah nih sampai power window itu pengen diselaraskan dengan yang ada di shift knob-nya. Dan kemudian kita lanjut di bagian sisi pengemudi. Nah, untuk di bagian pengemudi ini sebetulnya ini menurut gue pribadi masih pro dan kontra ya. Untuk di bagian apa tuh dia? Yaitu adalah setirnya. Jadi yang gue tahu setirnya itu dia pakai model 4 palang dengan motif orang Indonesia sebut namanya adalah kancut. Itu agak unik ya kalau menurut gue pribadi. Jadi untuk W124 Sportline ini yang pre-facelift model itu semuanya belum ada yang pakai setir yang airbag. Jadi kalau ada pakai setir yang airbag itu pasti dia demennya yang model airbag biasanya. Karena yang model airbag itu baru masuk di facelift model. Jadi intinya dia harusnya pakai yang kancut airbag, tapi gue pernah nemu di satu postingan itu di Instagram ya, Instagramnya Caraholic Garage. Itu dia punya W124 Sportline, motifnya kayak begini. Motif setirnya kayak biasa aja. Nah, kala itu dia pernah narik ya, narik di bagian setirnya nih, bagian sininya. Di bagian situ yang tadi gue pegang itu ada 390. Jadi ukuran setirnya itu 390. Itu yang bikin gue jadi confused. Apa itu termasuk opsional mungkin setir kancut itu. Jadi itu masih pro dan kontra buat gue. Jadi kalau ada yang bilang setir W124 itu cuman model kancut, itu gue rasa dipatahkan sih sejak gue melihat postingan yang ada di Caraholic Garage. Jadi itu masih bisa diperdebatkan. Bahkan ada juga yang model semi kancut kayak begini. Ya ada aja ya apa sebutannya orang Indonesia. Nah, kemudian yang biasanya yang udah pasti mutlak yang ada di W124 Sportline adalah ini dia. Gua tunjuk terlebih dahulu.
Ya itu dia yang barusan gue mainin itu adalah bagian auto recliner di bagian setirnya. Jadi setirnya itu udah automatic ya, dia udah elektrik untuk teleskopiknya itu. Tapi belum bisa ditilt sayangnya. Jadi dia masih fix tapi bisa auto teleskopik itu yang nggak mungkin ada di W124 non Sportline atau yang basic. Katanya sih begitu. Karena mungkin ini bagian yang paling susah untuk di-convert kali ya. Nah, bagian krusial yang paling terakhir itu yang cuman ada di W124 Sportline ya, yang ada di Indonesia, itu dia hanya ada opsi automatic transmission. Jadi kalau kalian nih, misalkan ada temen yang ngaku, gue punya W124 Sportline nih, tapi W124 Sportline-nya manual. Itu antara dia ngadi-ngadi, yang pertama, karena itu yang paling possible ya. Yang kedua, dia punya W124 Sportline, speknya goib karena W124 Sportline manual pun juga ada dan dia punya shift knob-nya kayak begini. Nah, kayak gitu dia modelnya. Ada W124 Sportline manual itu, tapi pasti sangat goib speknya. Itu dia. Dan overall itu aja ya untuk perbedaan di antara W124 yang basic dan W124 Sportline. Dan ada tambahan lagi dari gua, kalau W124 Sportline itu hanya ada di varian mesin-mesin yang besar. Contohnya yang ada di 300E dan juga E320. Itu adalah varian W124 yang memakai mesin 6 silinder. Selebihnya W124 yang pernah dijual di Indonesia seperti yang paling possible ya, 230E sama E220 dia tidak ada varian Sportline-nya di Indonesia. Kecuali di luar negeri itu gue pernah lihat di internet ada varian Sportline-nya. Dan itu dia perbedaannya. Kapan-kapan gue kepengen ngebahas juga versi unik yang ada di W124 Indonesia, yaitu SPC. Jadi SPC itu adalah kepanjangannya spesial dan itu ada di varian 230E dan 300E dan hanya keluar di pre-facelift model. Jadi E220 dan juga E320 dia nggak ada versi SPC tapi dia ada versi masterpiece-nya. Nanti kita bahas digabungin aja kali ya di antara versi-versi unik yang ada di W124 Indonesia. Dan juga ini kebanyakan karena kan unit ini yang 300 Sportline. Kalau kalian mencari perbedaannya yang ada di E320 Sportline itu nggak akan jauh beda kok kalau kalian main-main cek nih. Paling dari segi minoritas ya yang nggak banyak, di bagian sini dashboardnya dia udah airbag dan juga di bagian setirnya dia udah pakai yang model airbag juga. Selebihnya nggak ada perbedaan yang lain, paling yang basic di sini ada storage-nya di bagian interior dan selebihnya yang gue tahu nggak ada selain itu tadi yang gue sebut. Karena di W124 yang basic di facelift model itu juga sama, dia pakai motifnya yang non Sportline ya, itu pakai motif woodnya itu yang Zebrano gitu. Jadi menurut gue yang gue sampaikan ini udah core ya, udah menuju ke inti-intinya yang ada di spek Indonesia ini. Jadi kalau kalian ada tambahan yang sekiranya belum gue tambah nih yang udah tadi gue jelasin, kalian jangan sungkan-sungkan untuk langsung komen aja tuh di bagian kolom komentar dan bijak juga ya dalam berkomentar. Dan itu dia merupakan video random yang gue sampaikan kepada kalian semua gimana nih caranya ngebedain W124 basic non Sportline dan juga W124 Sportline yang ada di Indonesia atau yang biasa kita sebut Mercy Boxer. Kalau kalian suka video ini jangan lupa berikan tombol like yang ada di bawah dan jangan lupa klik juga tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng kalau kalian mau lihat video yang similar atau yang mirip-mirip kayak begini untuk kedepannya. Dan terima kasih sudah menonton. Thank you. Terakhir gue ada tips kepada kalian semua. Jadi tadi kan gue bilang kalau di W124 Sportline itu kan udah pasti dia teleskopiknya elektrik. Nah, selain itu kalian kalau mau verifikasi lagi, mungkin W124 kalian beneran Sportline tapi barangkali teleskopik elektriknya diambil. Nah, kalian kalau mau verifikasi ini ada di bagian di balik spons ini. Di bagian yang gue tadi pointing kepada kalian itu adalah VIN numbernya. VIN numbernya itu kalian bisa langsung cek aja di lastfin.com. Nah,
Ada lagi satu lagi yang gue lupa sampaikan kepada kalian yang nggak ada di W124 Basic, yang hanya ada di W124 Sportline dan juga Masterpiece, yaitu ini dia, yaitu adalah Cray. Nah, Cray itu tombolnya yang ini. Itu tuh fungsinya buat biar kalian nggak silau di bagian kabin belakang. Nah, dia bentukan Cray itu kayak begini dia. Cuman karena posisinya lagi ditutup ya, lagi di apa namanya, lagi di apa namanya, dimasukin ke dalam jadi nggak bisa kelihatan. Aslinya dia bisa sampai ke atas sini. Nih, bisa naik biar kalian nggak kepanasan di kabin. Nih, Cray itu yang ini. Tuh. Itu dia ya. Perbedaan satu lagi yang lupa gue sebut.